kita saling memaafkan. Yang permaafan ini soalnya tidak hanya di bulan Syawal, tapi di setiap hari kita kalau merasa salah dalam kebersamaan kita segera minta maaf. Selanjutnya kami atas nama pengurus IPAI Kota Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu yang berbahagia untuk mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Dan pengajian pada pagi hari ini istimewa, yaitu di samping pengajian rutin kita juga pengajian mangayubabyo tindaknya atau mulai bersiap-siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji kepada calon jemaah haji yang kira-kira ada yang lunas undang, ada yang harus melunasi, ada yang tiba-tiba dia dipanggil untuk melunasi karena seminggu yang lalu masih ada sisa yang belum melunasi. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi sudah berikrar labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Jadi artinya sejak panjenengan sudah membayar 25 juta, kemudian dipanggil sesuai kuota haji, kemudian panjenengan melunasi, dan insya Allah tahun ini berangkat, artinya panjenengan sudah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Yang panggilan ini estimasi tadi oleh Pak Mustafid dinyatakan tanggal 8 Juni. Memang selama ini jamaah haji Jogja ini gelombang 1, tapi ini gelombang kedua. Tidak apa-apa. Ya, hanya kalau kakung itu ribet dari terlaluan sudah memakai kain. Nanti menjelang 20 menit akan turun ke King Abdul Aziz, diperintahkan oleh para pembimbing untuk menyempurnakan kain ihramnya. Biasanya kalau ibu-ibu, biasanya bapak-bapak masih pakai seragam celana ribut. Setelah itu maka lalu berikrar umrah labbaik Allahumma umrah. Kami atas nama IPAI Kota Mangayubabyo ikut bergembira karena panjenengan penantiannya yang paling sedikit menantinya itu sudah 12 tahun. Sekarang tahun ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang ringan, meskipun ya agak berat karena pelunasannya harus beberapa juta harus dilunasi. Untuk itu kami bukan semangat dan berdoa semoga perjalanan panjenengan dari tanah air ke tanah suci Madinah Mekah, atau kalau kedua Mekah ke Madinah dan kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat. Allahumma a'alhu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamban maghfura wa tijaratan tabur wa amalan sholihan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Selanjutnya kami atas nama IPAI Kota mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam pengajian ini ada hal yang kurang berkenan dalam segala sesuatunya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga semoga tanggal 30 Juli nanti Mangayu Bagio kehadiran jamaah haji pulang dari tanah suci panjenengan tetap sehat dan bisa hadir di tempat ini sehingga betul-betul sehat dan haji. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mari kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Amin. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang nanti akan disampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Organisasi Jamaah IMA yang telah sampaikan bersama kita sama-sama mengikhlaskan di dalam bulan Syawal ini saling memaafkan, saling sabar. Semoga amal daripada itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berdoa benar semoga doa yang menjadi jamaah dari tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kata pamitan dari jamaah haji yang berangkat insya Allah tahun 1440 Hijriah 2023 yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Ghazali SPDMA. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Dr. Zakasi, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus IPI dan para hadirin jamaah majelis yang hadir di tempat ini. Tiada kata yang pantas untuk kami ucapkan selain mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini memberikan pada kita sehat dan mudah-mudahan selalu sehat terus sampai nanti kita pulang kembali ke pangkuan keluarga kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mewakili teman-teman jamaah calon haji Kota Yogyakarta sejumlah 342 plus para petugasnya mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum barakallahu fikum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga ketemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mewakili teman-teman, insya Allah secara ikhlas kami semua membuka pintu maaf jika Bapak Ibu sekalian hadirin ada salah dan khilafnya pada kami semua, dan untuk itu sebaliknya kami semua mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika ada salah dan khilaf kami yang sengaja
tidak. Dan juga mohon doanya, mudah-mudahan keberangkatan kami ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendapatkan keselamatan, kesehatan, khusyuk, tumanina dan tawadhu, dan kembali lagi di Yogyakarta ini dengan hajan mabrurun. Allahumma ja'alhu hajan mabrurun wa sya'yan masyhurun wa dzamban maghfurun wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridhonya bagi kita semua. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata pamitan mewakili jamaah haji tahun 1444 Hijriah. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rozali SPGMA. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di acara pengajian. Tentu kita sudah menyiapkan hati jiwa kita masing-masing untuk menerima pencerahan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Haji Amin Zarkasi Putro MSI. Yang terhormat silakan Pak Amin untuk menyapa kita semua sekaligus pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ketua IPD Kota Yogyakarta, Mas Isdan, Bapak-bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji 1444 Hijriah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kalau ada tausiah selalu diawali dengan pantun. Dari pantun sih. Santriwan santriwati pandai mengaji, rajin berzikir membaca kalimat. Selamat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mie goreng bercampur bihun untuk sarapan para serbantu. Setelah menabung sekian tahun, tawaf dan sa'i syahdu merindu. Pak Misdan berenang domba, mati dua di belakang sekolah. Panggilan suci ini telah tiba, panjatkan doa di Ka'bah. Sisi boleh nih. Pantun terus aja. Khatib Yakub membaca khutbah, teksnya panjang, lafalnya lancar. Sungguh takjub bertemu Ka'bah, melebihi takjubnya bertemu pacar. Nanti kalau kirim kita WA. Paling kan tapi kalau jaringnya ini. Kalau kita berbicara tentang pelaksanaan ibadah haji, saya ingat 23 tahun yang lalu, tahun 2000. Sekarang 2020.
saya dapat undangan dari Pak Halimi, Bu Hajat Jubaida. Mas Amin, mungkin aku ya, pengajian pamitan haji. Ini gue ya ngaji rasa ngisi. Waktu itu yang ngisi Pak Muhammad berapa? Itu kau yang memakai gue ya ngaji. Dan rasa-rasa kira tuh jarum dong. Tapi kelihatannya apa itu mah mendengar penjaruman saya. Ya kira-kira beberapa hari setelah itu saya dapat telepon dari Kedutaan Arab Saudi. Langsung ditanyakan, Mas Samin sudah pernah ibadah haji belum? Saya tuh jawabnya lama, sehingga salah heran, kamu kok enggak nanya? Soalnya yang menanyakan Kedutaan Arab Saudi, kalau yang bertanya Pak bisa. Aku dia udah biasa aja, paling dia bilang, belum tahu ya sih sabar. Segini sabar gitu. Tapi karena yang nanya Arab Saudi ya begitu. Kenapa nama saya ini Pak? Saya sebelum jawab itu saya langsung sujud syukur dulu. Lalu kok sujud syukur ya? Undang tak kira-kira saya dicari lagi. Ya cuman RRI itu begitu ditanya Mas Hanum sudah punya paspor belum? Belum betul. Dari itu paspor royal. Bisa nggak nanti sore langsung diantar ke Jakarta, Pak Purwokerto, bisa. Saya ke imigrasi, saya tanya, ngurus paspor paling cepat kira-kira. Ya 5 hari Pak. Nah langsung lo di Proto Gaya, lo di Proto, Pak, aku ini konsolnya Yusril Isyar Mahendra. Waktu itu main kumbang, langsung jadi. Nanti kalau pesen gitu di khawatir, nanti promosi kualitas tertinggi ya sama-sama. Itu bisa jadi bayarannya dengan suara. Ini kisah sih, haji saya yang pertama. Terus yang berikutnya, mungkin ceritanya ini karena ini juga pensawalan juga ya. Tadi kalau biasanya kalau bulan Syawal itu surat yang dibaca surat Ali Imran ayat itu Bu 133 ya saya ada 133 sampai 134 ini menghormati pemberangkatan haji terus kalau latihan menerjemahkan ngambil mencopat makanya kalau berlebih peneliti di Malaysia ini kalau ternyata atau itu ada budaya lokal khusus. Kami yang bisa mencoba. Makanya bisa. Makanya kalau itu perbaiki. Jadi ini saya mau membaca terjemah surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 kanthi mengatur podo gegan janono kang saestu parangapura Allah iki maksud di surga wiyaresa langit bumi ajih mring Allah tanpa dot iki sing 133 sing 134 wewe dono sedekah sajroning cukup uga nalikane miskin langkang padha ngampet nafsu caos pangapura jati Allah remen kang saya dos bikin ekor jarwa kira ya sorong jamban jarwane pakai pas bisa yang menjelaskan
pertemuan yang berikutnya. Saya hanya ingin, karena ini ada yang mau berangkat haji, ada yang sudah mengelola haji, ada yang sudah haji beberapa tahun yang lalu, sehingga mungkin ya dikumpulkan saja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya kalau tanggal 14 Februari itu lecah ngomong dikatakan dari apa Bu? Hari kasih. Tapi khusus tahun 24 14 Februari itu hari kasih suara. Hari kasih. Jadi milik presiden, milik anggota DPR, DPD itu tanggal 14. Jadi KPU mulai mikir jadi orang pas hari kasih saya. Nek diundur seminggu itu sebenarnya tanggal 21 Februari ini baru dipilih 21 Februari sebenarnya 212. Itu orang sih doang. Nah, saya titip kepada para jamaah haji, monggo berdoa supaya nanti punya wakil-wakil yang amanah, punya pimpin nasional yang amanah. Semuanya saja berdoa untuk itu dari Allah nanti dikabulkan Allah SWT. Terus yang berikutnya, beberapa hari yang lalu saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Dirjen Haji, karena kebetulan ya sering junior saya. Mas Ilman, ya memang setelah dikalkulasi dihitung-hitung itu biaya rasional haji itu yang sekarang itu Pak. Kalau ingin haji kita bisa bertahan, ya memang resikonya itu untuk target biasanya kurang lebih. Barang dirjennya sekolah tinggi malah jadi muda kok. Bisa jadi gitu. Saya ingin menyampaikan supaya haji kita sukses, supaya haji kita berhasil. Tadi kalau ya rada sedih ya, rumah apa hitung-hitung, sisuk kemudian tanggal biru. Mantan dulu, kemudian tanggal biru. Itu sama persis ketika saya ngisi tausiah awal Ramadan itu. Wong baru hari yang kedua kok alhamdulillah itu rekor di nomornya betul. Akhirnya orang di nomor poso sih itu di nomornya betul. Jadi sebetulnya juara apa? Jadi kalau saya ngambil, ya meskipun ini teorinya orang lain tidak apa-apa, saya membaca tulisan dari Maxwell Maxwell itu dia nulis, coba nih nek mau sing sekolah, sukses itu hurufnya gitu. Nek bahasa Inggris, 5. Lah, kalau sing tambah nek. Kalau sing musuh itu, aku di voting yang paling banyak. Jadi sukses dan gagal itu dua-duanya 7 huruf. Kalau sukses itu kan SUCCESS. Nah, jamaah haji yang berhasil S yang pertama itu sense of direction. Sadar menyadari haji ini karepe nggo itu harus dipahami betul. Niat berangkat haji itu untuk apa? Saya yakin yang haji ini nggak ada lah yang haji politik kira. Hajinya itu yang betul-betul nilai ta'ala. Niatnya memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kemarin dengan Mas Wakil itu ada tadi berangkat umroh bareng seminggu sebelum Ramadan. Ada beberapa catatan kali yang penting. Yang pertama, ya baru kali itu saya di Masjidil Haram sholat maghrib, imamnya membaca ayat-ayat sajdah. Nah
Nah sudah saya bayangkan, mesti teman-teman saya ini pada mabuk berlalu-lalu. Ada yang bar sholat maghrib, sholat diri menang, baleni dewi. Ada yang subhanallah, tapi karena gorengnya Masjidil Haram sak kota Kabupaten jadi orang tersebut. Terus saya jelaskan, ini tuh buatan keliru, sing keliru, jadinya lirapaya kok pinter gitu. Makanya terus akhirnya oleh-olehnya ketika teman-teman yang taraweh itu, kalau misalnya imam taraweh mau baca ayat-ayat saja ya monggo, ning nek iso diinfokan dulu. Ya meskipun dia saya kemarin khutbah gerhana matahari itu ya dia tetap butuh dijelaskan sih. Ya orang itu betul tahu. Nah termasuk kalau mau ada saja, misalnya nggak diberitahu imamnya baru baca surat langsung sujud, wah subhanallah, langsung ngadep subhanallah. Nah jadi imamnya bingung dulu berisik Terus pengalaman yang kedua, ya baru kemarin saya di Masjid Nabawi hujan deras. Saya baru tahu ternyata yang untuk atas itu Pak, itu minatuk bonek panas dan orang kepanasan. Ini bareng hujan dia tetap yang menghargai itu hanya untuk panas, tidak didesain untuk air. Sama persis dulu waktu saya awal-awal jadi guru di SMA Mundi, saya kan dulu ngontrak rumah, makanya memprihatinkan banget. Saya orang cowok itu misor-misor. Iya, ini sama beli kalau sampai bersembunyi, malah kawan terus mengajari orang mantau. Masa ini dengan pas hujan, benora hujanan ini saudara ini mampu sokong rumah. Orang cerocoan ning hujanan. Tapi perjalanan hidup seperti itu ya pasti perlu dilalui dengan santai. Terus pengalaman yang ketiga, saya satu kamar dengan satu dari Kebumen, satu dari Jawa Timur. Yang dari Jawa Timur itu umurnya ya sekitar 74 tahun. Bertawaf kali saat ini itu terus kan. Kalau nak pemuda ni di sini kita nak pemimpin. Kalau semua terus. Tapi begitu malam hari dapat fikol dari kampung halaman. Jadi orang ngerti cara mendapat fikol, barang itu orang fikol dari asisten. Barang kalau buka sendiri mimpi asisten, namanya cinta. Itu bareng, untuk telepon 20 menit itu langsung saya. Ratu Susilowati kan pintar. Jadi termasuk paginya saya ajak ke Bukit Uhud, saya ajak mudah kuah. Mbak, makin jenengan bentuk nyanyi pengantin pulau. Yuk belum loh. Oh ya gitu, dari kami melakukan uang. Kan terus saya tanya lah, itu calonnya aja, itu sinter banget calon. Marah-marah di nyonya kulo berarti lagu yo. Kulo pun duwe calon pacar. Umuripun pinten, Pak? Kawan besok. Nginjak nek pas kulo ijab kabul nggih mangke tausiah Pak Amin. Saya tanya, rencananya kapan Pak? Ayo sesuk tak nyeleng sik. Mereka aku umroh yo tak sakit deh.
Jadi 40 sing cross, 10 sing pamitan. Aku tanya lagi sih, itu lagi cukup dengan itu tak apa. Mari keluar bahas setelah pilar dulu. Lalu setelah cari baik berganti pikiran. Jadi sampai sekarang saya belum detail. Memberi tausiah. Ya, jadi itu yang pertama, orang yang akan berhasil mereka memahami sadar bahwa kita memang betul-betul mau ibadah haji. Tapi menurut saya ya, kalau misalnya ya usah terus kebablasan kan sampai pada teman-teman itu kalau mau berangkat umroh kan pamit semua keluar dari grup-grup itu ya. Nah, keluar itu yang itu bokeh orang boleh gitu. Aku ya rasa metu apa-apa dari rasa komunikasi kan bisa tapi yang metu apa apa aku nulis kok umroh aku lo bokeh grup yang serai so kembali. Ya saya ingat betul dulu kalau Pak almarhum Bapak Haji Sudiono itu kan dia pesankan terus oleh apa para siar umroh. Kok aku semikir kok harus sampai ke rumah. Ke rumah malah kira konsentrasi. Terus yang kedua, SU-nya itu understanding. Understanding itu memahami kondisi kita masing-masing. Jadi buat sekalian, ciri khas jamaah haji Indonesia itu apa? Seneng. Selfie kali blonjo. Tambah flexing. Ini sungguh terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ngisi pengajian di Masjid PHI Binarun. Waktu itu ketua takmir masjidnya masih Pak Haji Salim. Pak Haji Salim ini bapaknya Mas Hanum. Lagi paten. Kalau ngisi pengajian juga kau ibu semangat lah kok. Sebelum apa? Minggu pamer di selfie kali mantu nih pasang. Sinten gunanya? Banyak mantu nih. Apa ya? Minggu pamer-pameran di selfie yang tinggi itu dulu. Aku master di selfie makeup manager kan orang masih ngerti loh bahwa manager apa kemarin ketika Mas Anies Baswedan mantu saya kebetulan diundang saya datang di Ancol terus ketemu Mbak Ica itu Marisa ini baru kemarin baru jangkari saya. Marisa juga baru ibadah umroh. Minta didoakan Mas Amin ini anak saya guru itu guru perhatikan. Dan rupanya ini kata-kata ini tunggu anak pemangkau buku segera-gera besaran kali. Marisa itu sangat menghubungkan. Karena katanya nanti pulang umroh mau langsung ke Jogja mau ngobrol-ngobrol tentang itu dan lain-lain. Ini baru kalau pamer kita mahasiswa, foto saya berempat, saya istri sama. Itu mahasiswa betul-betul sih ngerti. Iya, karena itu kan umurnya sama persis dengan saya, 61. Jadi sebel gitu ya. Tapi baru tak tayangin gambar santri ini. Pahlawan sesuatu. Ini ngerti kan? Kalau ibu nanti googling di WA itu ada kebetulan nulis tempe mendo
Pemburuan Sahri. Ya, memang betul ada desainer itu. Memang yang punya wajahnya seperti mirip. Saya itu kan paling enggak ya 2 bulan sekali isi di Masjid Pancasila Sempor. Hanya sampai sekarang saya belum pernah nyoba kemenduan. Karena apa? Ngisinya kan sampai jam 6 ya seperti itu, terus makan syukur dan lain-lain. Maksimal jam 7 sudah pulang. Sementara menduan tadi itu bukanya jam 9. Jadi saya terus. Biasanya ini jam itu ngisi nomor itu, jam itu ngisi nomor BDM, buatan sempat. Ya belum gambarnya kan yang handphone. Kalau pakai itu dengan sedang pasangan itu pakai ini. Seperti bajunya kita kelompok. Pulau Moro Sepuh. Nah, jadi kita supaya memahami posisi kita, memahami kelebihan berikut kekurangannya. Nah, terus yang nomor 3 C-nya itu corik. Corik itu berani mengambil keputusan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat nanti kan sebentar lagi kita hari raya kurban. Di antara hikmah dari penyembelihan hewan kurban itu kan termasuk Nabi Ibrahim mengajari anaknya keberanian. Aku mambungi nyimpi kon belen kowe menurut pinemu kepiye. Jadi meskipun itu perintah Allah, ternyata didiskusikan. Itu ada lagu ibu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus apalah artinya? Jadi itu diajak, ada suasana dialogis. Jadi Nabi Ibrahim bukan itu dapat perintah langsung ditekel jerat Ibrahim. Meskipun yang dikurbankan adalah nyawa sendiri, tapi tetap diajak dialog. Ya untung Ismail putranya Pak Ibrahim yang hidup pada masa itu. Tapi nek Ismail itu sih ini jadi pengurus IPI Pak. Paling jamannya nopo boten bapak mau. Bapak sing pun poel malah jadi saudara. Kemarin itu kan. Jadi kan sekaligus besok pagi mohon juga didoakan anak-anak kita yang SLTP besok kan ujian akhir namanya. Sekarang kita banyak orang tua yang bingung, jadi boleh SLTA saya ini jebule katanya urung pendaftaran, ini wis keempat. Ada yang jalur prestasi, jalur hafiz Quran dan macam-macam. Sekolah yang misalnya kelas paralelnya 5 atau 6 itu nanti pas terakhir pendaftaran terakhir menjaring sak kelas. Sing 5 kelas wis tepat. Nah banyak yang konsultasi ke saya, pripun Ustaz cara yang paling apik, ayo sesuk nek arep ulangan kuwi di awal tenang, diajari tenang, ditunggoni tenang. Wis to piye nek bijine apik rembugane luwih kepek. Tinimbang bijinya kurang. Karena memang sekarang dirasakan betul. Cak sekolah saya ini aneh. Pasca COVID-19 itu ada dari kondongnya. Saya itu bisa satu ngajar mahasiswa S2 itu dari pendaftaran sampai wisuda nggak pernah ketemu, serba online. Tapi juga pengalaman beberapa perguruan tinggi mahasiswa yang mereka merampung di kuliah itu gara-gara COVID lulus kabeh. Di sini itu rumah. Ada pun nanti uji
uji mutakosah tesis S2 yang uji 3 orang, uji siji. Begitu pertanyaannya angel, mahasiswanya hilang, keluar dari jaringan itu. Kalau musim uji juga bisa ngejepit saya, baru ngawur tentang itu. Barang wis mlebu meneh, mesake terus langsung lulus. Itu lumayan. Jadi banyak yang meh kena penalti lulus gara-gara online itu lulus. Ya orang pinter masih ngajari anaknya. Saya baru tahu lah pengawas SLT apa sebenarnya banyak yang gaptek itu ya banyak. Kan mahasiswa saya di PPG dan lain-lain. Ketika saya suruh presentasi, waktu yang mantep banget kan, coba masih ikut ditutup sih presentasimu, mau dibuka mana? Nanti anak tua lebih betul. Padahal yang gaya anak tua lebih betul. Boleh raisa gitu, jadi raisa. Tapi ya, saya tuh kalau pernah pakai istilah itu saya mengisi pendidikan profesi. Saya banyak, kalau saya kebagiannya malah guru RK, guru TK. Ada yang dari Jawa Barat, seorang Sunda saya tanya, Ibu sekarang gajinya sabarapa? Sabarapa ini? Sabarapa. Dia jawabnya 1 juta Ustaz. Ternyata 1 juta itu singkatan sabar, jujur, dan tawakal. 1 juta itu sabar, jujur, dan tawakal. Berarti gajinya di bawah ini. Saya sekarang jadi Dewan Pembina Forum Guru Sertifikat Non-Impasi. FGGSNI, Forum Guru Bersertifikat Non-Impasi. Itu ternyata anggotanya yang puluhan ribu. Jadi sekarang sedang berjuang supaya hasilnya diperbaiki. Katanya nanti akan lewat APBN Global. Mudah-mudahan sukses. Nah kemudian C yang berikutnya mungkin yang banyak berkaitan dengan ibadah zikir namanya charity. Charity itu kemurahan hati. Orang yang sukses adalah orang yang bermurah hati. Makanya ini 2014 saya kemarin hajinya juga sama Bu ini dan Pak Dhani. 1 Regu ya. Nah itu jadi kemurahan hati banyak filantropis, banyak pembantu. Makanya biasanya kalau manasik haji itu kalau bagi-bagi kepiye carane melempar jumroh, kepiye carane apa yang lain sa'i dan sebagainya, itu mungkin latihan sekali itu sudah cukup. Tapi 40 kilo kumpul dengan orang yang tadinya tidak kenal, itu yang kadang-kadang manajemennya menjadi sulitnya. Saya dulu ingat betul sudah toto cekat mengarut mulai terus dikandani kalau ada delay pesawat. Delay kira-kira beberapa jam, kita coba sulit membawa orang-orang. Padahal delay itu apa? Hotelnya ya tetap boleh masuk, makannya ya itu, tapi sudah kena yang namanya homesick. Terus eling omah. Padahal kalau dihitung itu kan kudune 40 dari 40 kan kudune senang tidak. Terus mulai kok berbongkak-bongkak seluruh orang itu ngomong lagi. Itu namanya komisi. Biasanya kalau pengajian seperti ini yang banyak ngantuk kalau Bapak Ibu cermati Bapak Bapak Ibu. Nek mencatatkan bulan itu saya pengen ngantuk itu bapak-bapak. Ibu-ibu buat ngantuk yang ini ngobrol dari itu ada alasan ilmiahnya.
Ini memberikan isyarat bahwa tausiah segera berakhir. Jadi itulah secara psikologi yang saya pelajari. Nek wong wedok duwe masalah, kita kalau punya masalah ini bisa menceritakan kepada orang lain. Mereka Pak Kepala, ibu-ibu tuh kalau punya masalah, yo iso cerita dengan orang lain, itu 50% masalahnya terselesaikan. Lebih iso cerita belum ada apa, belum ada solusinya. Dasarnya bapaknya bocah ya ora solusi. Dilapori apa senenge ngeprang gitu. Ngeprang. Pai apa? Mau diundang guru BK, nah iki ora karep BK. Gak mau dicetak di warung lanang, di kenapa lanang kan begawean boleh nggak? Jadi langsung senang terus akhirnya di masalah mau terus disimpan. Tapi begitu datang pengajian pamitan haji, cerita karo sebelah, sing sabar ya Pak. Innallaha ma'as-sabirin. Aku bener banget. Mantap gitu loh, mantap. Tapi beda dengan bapak-bapak. Piantun jaler menika mulai gadah masalah, itu cenderung tidak ingin orang lain itu ngerti. Mula kita ngatur itu boten naik kan, mikir jeruk. Niki bapak-bapak mulai Jumatan nggih ngatur. Jengkus bapak akan depan dari ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi itu malah dikira artinya ayo modho ngantuk omong ngakeh holan. Begitu wala dzikrullah itu belakang pe. Pancen ya kesel tenan lah. Apalagi Jumatan punya sandaran hidup yang bagus. Jadi lain dia itu rada kenan itu hasil. Ning kula pun gadah resep kepiye carane Jumatan boten ngantuk. Mungkin diaturke bapak lari kuning. Dadi khotib. Satu-satunya cara Jumatan orang itu dari masjid. Niki ono sing sahabat Pak, iki ada Pak. Aku ngimpi si kuliah subuh sing ngomong kita 13 sing ngatok 17. Segi yo melu ngomongnya. Maka saya sering usul mau Ramadan itu nek iso penceramah sing apik-apik dipasangkan tarawih ning go subuh, sing elek-elek sing dilatihan kayak tarawih. Soalnya nek tarawih itu sak elek-eleke ditenteni wong yo tarawih. Yo ora sing dede, mau sing mlaku dalam daftar penceramah, kalau ora rasa dundane. Tapi coba kalau subuh itu materi ini suara suwi tinggi mau cici. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dari ketua takmir masjid. Jadi dari terdulu ya lu mau juga yang satu kalau undangan. Dan saya kadang-kadang sedih kalau sudah boleh nggak hubungan orang ketemu. Begitu ketemu makmur mobil rasa parkir. Begitu anu kan di mimbarnya ditulis ceramah maksimal 10 menit. Mas bisa lu rasa ngundang mas. Punya topik kalau udah burung ketemu ya. 10 menit ada pandalan pun nggak mau nih. Tapi khusus pusat bisa ditambah. Diorama yang dulu saya kalau dikira orang iso moco. Jadi masalah ini masalah bermurah hati. Makanya ada catatan ya nanti kalau Bapak itu kalau berangkat haji di sana pertama jangan jadi orang yang takut. Jadi wong sing rumangsa dirinya itu penting. Ini di dalam keluarga jadi masalah. Bune-bune, kowe iki jadi orang tak rapi aku tuh ya ora kowe tak takdiran ora. Sing penting ora tunggu. Aku ki jane jadi bojo jenengan yo betul. Dia jane
kantor pos baru naksir aku jadi kantor pos naksir saya kan sudah sekarang itu saya udah rutin di Happy Land sebulan sekali kontrol jantung katanya di kilometer. Nah itu kan sering saya lihat ada bapak-bapak stroke disuruh sing wedok, lalu di rumah sakit disuruh sing wedok, isi bentak-bentak sing wedok. Terus coba lah sing wedok kalau tuh diculik lagi. Itu kalau dalam bahasa fisiologi namanya kena penyakit yang namanya postpausis. Nah yang berikutnya juga di samping tidak bolehnya jangan sampai kita itu mengembangkan yang namanya syukur. Jangan mudah berprasangka negatif kepada orang lain. Senajan wong kuwi niate elek karo awake dhewe, tapi kan bisa bagaimana yang negatif dirubah menjadi positif. Saya pernah punya sungguh-sungguh terjadi pada teman saya, pegawai di BUMN, bikin rumah yang sangat bagus di Jalan Kaliurang. Sak desa ki omahe sing paling apik ya ning omahe dhewe. Terus ketika supan rumah kan nganaki pengajian. Aku tanya, ora nek sampean gawe rumah gawe bancaan itu jane karepe wong ben ora diganggu karo sing baru sok kampung itu. Terus saya tanya, Pak jenengan ngerti ra sing baru sok sing jenenge demit iki sapa ta? Sing baru sok jare demit. Demit iki sapa? Demit iki jane tonggo tepak. Sing jenenge demit niku tonggo tepak. Nek awake dhewe ora berbuat, makanya ya misalnya kalau jenengan sak desa minggu mobil satu-satunya yang punya mobil, yo nek liwat kocone dibuka, mesem wis cukup. Lah anu ya, nek kocone tak buka asine metu kabeh lho. Dari sing ngeyel ngono. Pembukaan kocone sing ngeyel lho. Tak buka asine metu kabeh lho. Saya itu keloro-loro betul. Baru bikin rumah belum apa-apa. Tetangga saya ini malah mencari intil redus. Nah itu kan tinggal perspektif kita. Nek awake dhewe berpikir positif, alhamdulillah. Tonggoku iki jenenge anten-anten. Mertu apa tinggal di rumah, urung duwe pot-pot bunga dan lain-lain. Wis ditutup gaweke kompos. Ya, kalau mikirnya gitu jadi enak. Ini kan dipikir keloro-loro ya loro jarum tenan. Dan kita dalam setiap saat akan merasakan itu. Ya contoh yang paling gampang ya tadi selain itu pakai masker. Saya mau bertegur sapa khawatir kayak kita kadang-kadang berusaha dipikir tuh saya kira orang belum menegur saya lagi ada apa. Ya karena memang penting kayak keliru gitu loh. Nah orang dibuka kenalan itu rata toh. Terus yang penutup ya tadi sampai charity ya. Terus E-nya self esteem, punya apa ya, punya penilaian diri yang bagus gitu. Jadi supaya kita kan kadang-kadang sering apa-apa ngemengke loh. Kemarin ada Pak Kepala, itu ada teman saya yang pidato pengumuman guru besar. Itu dia dengan bangganya sudah selalu saya ceritakan kepada bapak ibu saya bahwa saya itu pernah juara kelas. Kamu juara siapa? Juara sebangku. Jadi dia kan sebangku cak loro kan. Jadi menang terus berjejer. Bangga banget. Aku selalu juara sebangku. Juara sebangku bangga itu bagus. Tapi kalau kita juara apa itu selalu memengke gitu. Selamat buat kalau memang juara satu. Ya rasa diri itu tetap juara. Mari kita apresiasi apapun kepemilikan yang kita miliki. Self esteem kemudian self acceptance ya. Bisa menerima diri apa adanya. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, monggo nanti kita di sana tuh bersinergi. Sing pinter, ning sedikit nggak dimasak bareng betul. Nah, kalau nek kosan dia kali Mbak Mimi baru kita cerita-cerita kan, mesti cerita dia sing masak sopo, sing nek masak mesti kasih nang sopo. Tapi sekarang katanya cerita-cerita seperti itu sekarang sudah tidak ada. Padahal dulu nikmatnya di situ itu.
Sebelum di piket kon masak barang itu nganggo padu. Nah, kalau tadi katanya dengan charity, tapi memang ada prejengan tertentu sing memang senengnya masak. Nah, orang dikon masak malah keluar itu ya. Nah, ini perlu dioptimalisasi. Yang terakhir adalah self confidence. Orang yang berhasil adalah mereka yang punya kepercayaan. Monggo Bapak Ibu sekalian, untuk bisa punya kepercayaan diri, makanya nanti ilmu babakan manasik haji monggo dipelajari sesungguhnya yang betul-betul. Nanti mungkin ada beberapa perubahan. Nanti kalau kita mau ke Raudhah sekarang sudah pakai diatur gitu. Itu ya mari kita tertib dengan rebu kita, dengan rombongan kita. Ojo gara-gara selfie terus keluar dari Jember boleh wangen menuntut masa yang Raudhah pakai apa ora, padahal hilang dewi itu mesake pengelolanya nanti. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak kita satu keluarga ini Mbak Winnie lirik-lirik dulu tuh dijajari untuk bertengah GDM gitu. Mereka dalam kami sering atur nyuwun sih ngabdi salam pangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ibu, majelis tinggi, masih ada satu yang kita tunggu adalah pengajian beliau, ada yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Beliau sekaligus adalah pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Yogyakarta. Dengan hormat kepada Bapak Haji Nadir Kesalim FFD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dan wa nasara 'abdan wa 'azza jalla wa zaman ahsana wa'dan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua IDI Kota Yogyakarta, alhamdulillah hadir secara langsung beliau Bapak Haji Mr. Al-Arifin. Beliau adalah guru saya, senior saya, matur nuwun untuk dawuh saged sareng-sareng.